tolong buktikan bahwa Itu bukan pertanyaan, Bang. Itu namanya nyuruh-nyuruh. Saya bukan budakmu loh. Disuruh bertanya kok malah nyuruh-nyuruh awakmu iki lho. yang Bukan donatur malah ngatur. Bertanya itu apa, siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Kok tolong minta tolong kantor polisi ki. Disuruh nanya malah minta tolong. Heran nih orang Kristen. Bahasa Indonesia aja kalian gak lulus loh, Bre. Itulah kenapa saya bilang nggak perlu harus kuliah tinggi menghadapi orang Kristen. Cukup jadi guru PAUD aja tuh udah bisa jadi apologet. Makanya saya suruh bertanya loh, bukan minta tolong. Bertanyalah, Bang. begini. Lo minta tolong. Itu namanya nggak nanya, itu minta tolong. Aduh, kok minta tolong sama saya. Saya lagi nggak mau nolongin orang, Bang. Nggak, saya lagi nggak mau nolongin orang, Bang. Penting banget mau nolongin kalian. Ya, seran, maju seran. Oke, kosakatanya bisa diubah Bang Gen. Kalau misalkan tolong itu kan permintaan. Ini kalau pertanyaan bisakah? Bisakah Uni menjelaskan? Itu pertanyaan. Tapi kalau tolong jelaskan, itu permintaan bukan pertanyaan. Oh iya. Baik. Lanjut. Alhamdulillah. Bisakah? Ya. Bisakah buktikan dengan saya? Biar seperti itu pengikutmu bahwa akhlak-akhlak ini selama ini yang dilakukan oleh Muhammad pada saat itu hal-hal yang baik dibandingkan dengan akhlak yang dilakukan oleh Yesus pada itu. Bagus, Masya Allah, luar biasa. Tutup mic, saya akan langsung membandingkan akhlak Yesus dan akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad itu pertama, sebagai seorang pria dulu ya. Jangan sebagai seorang nabi dulu. Ini kita nggak bicara sebagai seorang Tuhan loh. Sebagai seorang pria. Jauh di atas Yesus. Mohon maaf nih. Jangankan akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya orang Islam seperti Bang Zuma aja dibandingkan Yesus. Nggak ada apa-apanya Yesus. Pertama sebagai pria, Bang Zuma aja. Kita nggak usah dengan Nabi Muhammad. Ya turun dulu ya kita ya. Terlalu tinggi Nabi Muhammad dibandingkan dengan Yesus. Bang Zuma aja. Sebagai pria bertanggung jawab, Bang Zuma kerja. Yesus kerja nggak? Enggak. Sebagai pria yang humoris, Bang Zuma sering membuat orang tertawa dan juga tersenyum bahkan tertawa. Yesus pernah ketawa nggak dalam Bible? Kerjanya marah mulu, ngutuk-ngutukin pohon ara walaupun dia tahu kalau itu bukan musimnya berbuah gara-gara dia lapar, temperamen banget. Orang lagi jualan nggak ditanyain dulu, siapa suruh jualan di sini? Minimal nanya dulu, ngacak-ngacak orang jualan akhlak itu. Ya, kemudian Yesus itu adalah orang yang nggak pantas diikuti. Mentang-mentang dia Tuhan terus enak-enaknya ngambil keledai orang. Nggak izin lagi. Bang Zuma mau punya mobil beli sendiri pakai duitnya, kerja dia. Orang tuanya mana ada Yesus ini bisa dikatakan sebagai anak yang baik dan benar. Ibunya aja dipanggil woman. Bang, jangankan dengan Rasulullah, lewat Bang Zuma aja nggak lewat Yesus. Mohon maaf nih. Tidak ada ceritanya laki-laki itu melambai. Yesus dilawan sama orang aja nggak berani ngelawan. Ya, kenapa? Karena dia tahu milih 12 murid aja salah, 2 orang diantaranya berkhianat. Bang Zuma pengikutnya setia, nonton banyak terus. Minimal kayak Edis lah Yesus itu. Edis hadir 50.000 yang nonton katanya. Yesus datang ke dunia 33 tahun gak ada yang ngikutin. 12 murid aja dipilih aja 2-nya berkhianat. Apa coba yang masalah dengan Yesus ini? Gak mungkin orang banyak yang bermasalah, pasti dia yang bermasalah. Kenapa? Karena ini meragukan Yesus ini. Dibilang Tuhan bukan, dibilang manusia juga aneh. Makanya muridnya kabur ketika dia mau ditangkap. Jadi jangan bandingkan akhlaknya Yesus yang ada di kitab kalian dengan Nabi Muhammad. Mohon maaf, saya merasa terhina. Nabi Muhammad sebagai seorang pria itu menikahi wanita lalu dinafkahi, maharnya dikasih. Yesus jangankan menghidupi wanita, bundanya aja dibiarkan susah. Suaminya tukang kayu, minimal bikinkanlah istana buat mamahnya. Bikin pabrik roti. Giliran orang-orang banyak dikasih roti dari langit. Lah dia, mamahnya ada nggak dikasih perusahaan? Minimal kayak laki-laki muslim lah. Udah kaya pasti orang tuanya diingat. Naik ke surga sendirian. Yang paling fatal nih Yesus nih ya. Ketika ada orang yang lagi teraniaya di tiang salib, di PHP sama Yesus. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Dasar. Lebih parah daripada caleg. Itu mau bandingin akhlak Nabi Muhammad sama Yesus. Enggak level. Akhlaknya Seran ini belum tentu aja. Akhlak Seran tuh lebih tinggi jangan-jangan dari Yesus. Lah kok turun bang? Bang, saya terlalu jujur, maaf ya. Maaf ya. Janganlah menghina sekali kalian. Nabi aku kalian hina dengan membandingkan akhlaknya Tuhan kalian sama Nabi aku. Nggak bisa.
Nabi aku tuh nggak boleh makan sedekah dan tidak boleh makan zakat. Tuhan kalian hidup dari sedekah, kata Matthew Henry. Mau apa-apa tinggal ambil punya orang. Makan aja minta sama orang. Nabi Muhammad aja tuh ya diundang makan aja, beliau tuh mikir mau makan tuh. Mau banding-bandingin akhlaknya Nabi aku sama Tuhan kalian. Dibandingin sama Bang Zuma aja. Kau buktikan keberadaan nabimu itu. Emang Tuhan kau ada keberadaannya? Tahu kau di mana Tuhanmu sekarang? Kau tahu Yesus di mana? Udah ada kau dapat WhatsApp dari Yesus kalau dia lagi duduk di samping papa? Di sebagian mana? Belahan mana tuh? Surga kalian tuh di bagian mana? Samping planet Mars atau planet Saturnus? Kalian berpikir lah pakai otak ya. Ini bumi bulat nih. Tiba-tiba Yesus di sini naik ke surga nih. Terus orang yang di sini naik ke surga kayak mana ceritanya? Tuh pisah sama Yesus tuh. Jadi surga di bagian mana? Kau nanya-nanya Nabi Muhammad di mana? Tuhan kau aja nggak tahu kau di mana. Pertanyaan kayak gini ya Allah. Ada nggak sih pertanyaan yang lebih kocak daripada ini? Sudah Ca, maju Ca. Iya, izin Pak sama tahu. Pak tahu sama tahu. Buka itu mic-nya Pak sama tahu sama tahu. Cara buka mic aja nggak ngerti. Naik pula ke Iya, TikTok. nggak tahu dia. Nggak tahu Mana dia bapak cara nyangkul buka dulu. mic-nya. Mending bapak perhatikan dulu keluarga bapak tuh. Facebook ini Uni. Iya bapak Facebook nih kesini. Pengemis-pengemis kalian. Yang ngemis tuh Yesus. Nih, yang ngemis tuh Yesus nih. Saya tunjukkan datanya kalau Yesus tuh pengemis. Waduh, bahaya nih bawa-bawa data pengemis nih. Kalian jangan menghina Yesus lah. Kebongkar mulu Makanya aibnya nih. kalian tidak ada sama kalian. Ini kita lihat nih siapa yang pengemis. Ini kata Matthew Henry loh ya. Baca Filipi pasal 2 nomor 6. Lihat di tafsiran menurut Matthew Henry. Kalian Tuhannya yang ngemis, kita pula yang dituduh. Umat Islam mah nggak doyan ngemis, nggak boleh. Barang siapa yang meminta-minta, sementara badannya sehat, maka dia akan dibangkitkan dengan wajah yang tidak berdaging nanti di hari akhir. Lambat kali nih. Quran itu Taurat dan Bentar. Injil. Buktikan Al-Quran itu Taurat dan Injil, sama aja kau bilang buktikan Yesus itu adalah cacing, kan kopla. Mohon maaf Uni sedikit. Seran, majulah Seran. Capek Seran. Ini ya, kalau misalkan Anda mengatakan bahwasanya buktikan bahwasanya Al-Quran itu Taurat dan Injil. Oh, Anda salah. Bertanya saja Anda salah. Bertanya saja Anda salah. Bagaimana kami membuktikan bahwasanya Al-Quran itu Taurat dan Injil? Dari nama saja udah beda. Al-Quranul Karim. Bukan Taurat, bukan pula Injil. Iya, karena keberadaan nabimu tak ada di situ. Makanya tak. Kok keberadaan Nabi Muta ada di situ? Wa ma arsalna ilaika rahmatan lil alamin, itu siapa? Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin kami mengutus Seran, lanjut dulu ya Dek. Seran, Baik. ambil alih dulu ya Dek. Uni, Baik. Greg menjauh. Ca, kondusifkan Komal ya. Seran, Siap. ambil alih. Uni makan dulu. Lanjut. Siap. Baik. Oke. Jadi gini, saya cuma mau kasih tahu dulu untuk siapa namanya Kristen-Kristen yang di bawah ini. Jadi narasumber kita hari ini tuh Unirifa. Kalian kalau misalnya mau naik terus diskusi sama Unirifa harus sadar dirinya apa? Ada modal ilmu nggak gitu ya? Uni kami ini lebih paham Bible daripada kalian. Ya, jadi kalau misalnya mau naik minimal kalian tuh mahasiswa. Sadar diri, ya sadar diri. Comor babi mana ada Kristen punya ilmu. Iya. Ilmunya ada apa enggak? Kalau misalnya merasa punya ilmu, maka kami loloskan untuk berdiskusi dengan uni kami. Tapi itu pun kalau lolos dengan pertanyaan-pertanyaan dari kami. Tapi kalau misalnya tidak lolos, maka cukup ada kami yang bisa menghandle kalian di sini. Tidak perlu sampai uni kami yang harus menghandle kalian ya. Itu dari saya sebelum saya naikin yang lainnya. Jadi ingat, yang mau naik harus sadar diri ya, harus sadar diri. Itu aja. Jadi sebelum Anda naik, saya cuma mengingatin lagi satu Yang hal. awam naikin nggak apa-apa Dek. Asal bertanya aja. Yang awam nggak apa-apa. Oh iya, yang awam yang ngerasa nggak punya ilmu bertanya aja, nggak usah jadi gini, iya ya, nggak usah langsung menjawab pertanyaan sendiri gitu. Iya, saya naikin yang lain ya. Oh, tadi ada yang gambar Yesus itu lah. Ca, kasih ke Seran dulu Dek. Uni mau makan Siap. ya. Biar Seran yang jawab Siap, dulu. Nek.
Siapa nih? Iya, Bang Suwarto. Monitor Bang Suwarto. Kalau tidak monitor saya ludahi nanti Bang Suwarto. Ayo silakan. Sorry kepencet. Bu Caca. Sorry, kepencet. Santai Baik, Ca, Bapak. jangan orang yang naik Nyimak aja, orang salah nyimak. pencet deh. Ya baik, Oh baik. iya. Islam Iya, Bang baik, Suwarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam. Nyimak aja Uniripa ini. Oh iya siap Bang. Ketawa saya ngeliat oten-oten tuh. Iya Bang, mohon maaf ya Bang ya. Terima Soalnya kasih. gambarnya Yesus- Assalamualaikum. Soalnya gambarnya Yesus Bang, maaf ya. Bukan. Itu bukan gambar Yesus itu gambarnya Anime Jepang. Oh iya siap. Itu anime Jepang. Jenderal Itu Yaman. Iya, mungkin Caca yang Perang Yaman. kurang pengetahuan soal gambar-gambar kayak gitu. Bang, mohon maaf ya Bang ya. Insyaallah Allah masya. Keluar gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Oke, selanjutnya, ayo pasien selanjutnya Amiruddin. Biar kita kasih dulu. Iya, monitor Bang Amiruddin. Bang Amiruddin. Bang King, monitor Bang King. Mr. King. Theo, Mr. King. Saya hitung sampai 2 ini. 2. Ya sudahlah. Dibawa aja dulu ya tap-tap layar Mr. King ya. Ya, mohon yang di bawah dukung room kami dengan tap-tap layar ya yang di bawah. Terima kasih atas dukungan Anda sekalian. Ini pasien selanjutnya. Monitor Bang Mahfid. Ya, Bang Mahfid. Bang Mahfid. Aduh, kok jadi diam semua yang naik. Oke, last calling Bang Mahfid monitor. Oke, dong. Ya udah, Bang Mahfid saya turunkan ya. Nanti kalau mau naik bikin permintaan lagi Bang Mahfid. Karena ini ada yang antri Bang Mahfid. Iya Bang Farid. Ini Muhammad Farid atau Bang Farid? Namanya kayak mantan suami gue ini. Bang Muhammad Farid. Oh ini Bang ini Islam kali ya? Ah ya. Izin diturunkan ya Bang Muh ya. Assalamualaikum. Karena tidak ada suaranya. Ya Allah. Aduh. Ayo Buat teman-teman. yang mau naik silakan. Iya. Jadi belum ada Asran, belum ada yang mau naik. 1000 orang lo di bawah, ya Allah. Iya, untuk 1000 mata memandang. Sebelum ada yang mau naik, tolong bantu tap-tap layarnya, perkuat room ini. Ya, udah ada yang naik ternyata ya. Ya, Bang Abdul monitor. Bang Abdul, selamat siang. Siang. Baik, mohon maaf saya bertanya. Nggak usah kau bertanya. Muhammad yang entot bocil Aisyah 6 tahun. Astagfirullahaladzim. Gini deh Bang. Kalau semisal Abang, gini deh Bang. Iya Bang. Kalau semisal Abang itu kayak naik tanpa punya literasi apapun, ya mending gak usah terlalu congor seperti itu. Jadi kalau misalkan kami nanti membawa data lagi dari kekristenan bahkan, ini contoh saya bilang, saya tunjukkan. Kalau misal Abang mengatakan tentang Rasulullah SAW itu ada dalil, ada data yang mana memverifikasi bahwasanya itu bukanlah salah satu keburukan, maka kita tidak bisa membedakan konteks, menyamakan konteks dulu dan sekarang itu nggak bisa. Oke, konteks masa itu tidak bisa kita samakan. Oke, jadi kalau misalkan Abang mengatakan tentang Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah pada umur Sayyidah Aisyah 6 tahun, ini menikahi. Oke, dan berumah tangga pada umur 9 tahun. Ini
Oke, tapi kalau misalkan kita lihat dalam secara historis sejarah, kita belajar historis sejarah. Bahkan yang dikatakan umur Sayyidah Aisyah itu 17 sampai 19 tahun. Tetapi kalau kita baca, kita komparasikan dalam table talk, ya. Karangan siapa? Karangan siapa yang membuat ini? Uni yang buat Kristen Protestan siapa Uni? Sekarang lupa. Martin Luther. Martin Luther dalam table talk karangan Martin Luther dikatakan di situ Jesus Christ berzina 3 kali. Yang pertama dengan wanita di sumur, yang kedua dengan Mary Magdalena, umur Mary Magdalena 3 tahun. Itu namanya pedofil. Ya. Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah. Menikahi Sayyidah Aisyah. Kalau Anda mengatakan, oh umur Sayyidah Aisyah kan 6 tahun, Anda menelan mentah-mentah hadis tersebut tanpa Anda mempelajari bagaimana tafsiran hadis tersebut. Maka di sini kami menekankan bahwasanya kalau misalkan Anda ingin mengoreksi tentang hadis ataupun Al-Quran, maka Anda harus bisa dulu memahami dulu nahwu saraf, bayan, mantik, lughawiyah. Anda harus paham dulu. Karena apa? Karena memahami kosakata bahasa Arab itu bukan gampang, brother. Ya, bahasa Arab itu punya 12.305.036 kosakata. Sedangkan bahasa Indonesia itu cuma punya 127.036 kosakata. Bagaimana kamu bisa untuk kayak mentransmisikan bahasa yang 12 juta ini, ya, ke dalam bahasa yang cuma 127.000? Nggak bisa, brother. Ya, nggak bisa. Kalau misalkan kamu kayak menilai hadis dari itunya saja. Oke, kita lihat dari unsur sejarah. Oke, perbandingan usia Sayyidah Aisyah, dengan kakaknya. Siapa kakak Sayyidah Aisyah? Asma' binti Abu Bakar. Kita lihat, ya. Kita lihat. Ini bisa di googling. Mungkin Anda bilang saya ngawur gini-gini itu. Oke. Ini kita lihat dari apa? Kita lihat dari perspektif, ya, waktu. Perspektif waktu, dan kita lihat dari historical. Berapa umur Sayyidah Aisyah yang kamu bilang 6 tahun itu? Kita bisa melihat banyak sumber sejarah mencatat bahwasanya Asma' bin Abu Bakar, kakaknya Sayyidah Aisyah, berusia 10 tahun lebih tua daripada siapa? Sayyidah Aisyah. Jadi kita analisis. Asma' wafat pada tahun keberapa? Tahun ke-73 Hijriah. Bisa di cross check kalau asran salah. Maklum, saya ini manusia biasa kalau saya lupa. Asma' itu wafat tahun 73 Hijriah. Dalam usia 100 tahun. Ini berarti apa? Asma' lahir itu pada 27 tahun sebelum Hijriah. Jika Aisyah 10 tahun lebih muda daripada Asma', maka Aisyah lahir 17 tahun sebelum Hijriah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah terjadi di Mekah itu sekitar 3 tahun sebelum Hijriah. Ingat itu. Kemudian Aisyah itu mulai hidup bersama Rasulullah SAW di Madinah pada tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Jika Aisyah lahir 17 tahun sebelum Hijriah, maka saat menikah, sekitar tahun 3 sebelum Hijriah, usia Aisyah itu 17. Dikurang 3, berapa? 14 tahun. Dari mana kamu mengatakan 6 tahun? 14 tahun umur Sayyidah Aisyah. Dan saat mulai hidup bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah, 2 tahun setelah Hijriah. Usianya berapa tadi? 17 tambah 2, berarti berapa? Usia hidup dengan Rasulullah 19 tahun, kan gitu. Ada kamu melihat secara historical? Pernah kamu belajar secara historical? Sehingga kamu mengatakan hal demikian? Ada enggak? Ada enggak? Saya tanya. Kalau kita lihat lagi, pernah enggak kamu kayak mempelajari tentang sejarah perang Badar dan perang Uhud? Pernah kamu baca dalam Sirah Nabawiyah? Pernah enggak? Bisa kita lihat, bisa kita lihat, brother. Ya, dalam beberapa riwayat sejarah, Aisyah ini disebut ikut serta di dalam perang Badar. Tahun itu tahun kedua Hijriah itu. Dalam perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Dan di mana itu Sayyidah Aisyah itu bertugas apa? Beliau itu membawa air, juga beliau itu sebagai kayak perawat yang merawat siapa? Orang-orang pasukan-pasukan Rasulullah SAW yang terluka. Kita bisa melihat ada riwayat daripada Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mengizinkan anak laki-laki maupun perempuan yang berusia
15 tahun untuk ikut perang. Kau ingat itu? Lantas bagaimana kau mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah 6 tahun ikut perang? Sedangkan Rasulullah SAW saja tidak membolehkan anak yang berusia di bawah 15 tahun ikut perang. Tetapi Sayyidah Aisyah 2 perang itu beliau terlibat. Dalam perang Badar, perang Uhud. Bagaimana kamu mengatakan beliau 6 tahun? Gimana? Itu bisa kita cross check. Bisa kamu lihat dalam sirah Nabawiyah. Bisa kamu baca. Pernah kamu baca? Hah? Bagaimana kamu berargumentasi secara kayak serampangan seperti itu? Jadi kalau kita balik ini kita komparasikan, coba bantah dalam table talk karangan siapa tadi? Siapa tadi ini? Siapa tadi yang bikin Protestan tadi? Martin Luther. Coba kamu bantah karangan Martin Luther itu yang membuat yang mengadakan Kristen Protestan itu hingga ada di atas muka bumi ini. Coba kamu bantah yang mengatakan bahwasanya Jesus Christ itu berzina 3 kali. Coba bantah. Gimana? Kalau kami bisa dibantah secara historial. Bisa, bro. Sangat bisa. Sangat bisa, brother. Bisa nggak kamu membantah? Buka mute-mu. Kenapa kau diam? Hey. Udah mencret. Jadi itu mencret dia. Jadi Karena gini, kenapa jadi saya dia bisa nggak tahu- Dia mengkomparasi? nggak tahu cara buka. Dia nggak tahu cara buka. Gini Kak Chan. Gini Oke. Kak Chan. Kenapa Asran bisa mengoperasikan secara data historis? Kau dengar? Slim. Kenapa aku bisa mengkomparasikan secara data historis? Oke? Karena apa? Karena kami juga pernah belajar tentang kritik terhadap sanad. Oke? Itu rangkaian perawi hadis. Oke? Riwayat hadis tentang Sayyidah Aisyah ini yang berusia 6 tahun sampai 9 tahun itu, ya, keseluruhannya itu berasal dari cuman satu perawi itu. Satu perawi itu. Siapa itu? Udah bahas Hisham bin Urwah. Kau dengarkan dulu, biar nggak botol kau. Oke? Ini kalau kau belajar di apa di universitas. Seran. Maju aja, Seran. Oke, baik nih. Kita lihat. Ini cuma satu perawi itu. Satu saya doang pikir San, berasal dari satu perawi. Entah San. Abdul, kau kan bilang aku lonte. Iya, Kau tahu iya. nggak? Tuhan kau suka sama lonte loh. Kalau hidup Kaki Tuhan kau aja, iya Tuhan kau aja pernah dicium sama lonte loh. Dan bahkan Tuhan kau bilang lonte itu kalau lebih dulu masuk surga. Bentar dulu. Kesukaan Tuhan kau lonte, ya. Tuhan kau aja bilang lonte lebih dulu masuk surga. Mama kau pengen masuk, dengar dulu. Mama kau kalau pengen masuk surga harus melonte dulu, biar lebih dulu dia masuk surga, ya. kalau Muhammad, Diam dulu. Lanjut Ran. Oke. riba. Kenapa tadi kita bisa kita komparasikan secara data historis, ya? Karena ada kritik terhadap sanad. Itu banyak para ulama kritik terhadap sanad. Karena apa? Ini cuma berasal dari satu Oke, perawi. tes 1 2 tes. Uni turun dulu ya. Uni kena turun pematasan. dulu ya, Dek. Turun Uni dulu. kena pematasan Ganti turun. akun Uni ya. Kena akun. Ya, ganti turunkan akun aja ya. ini kalau nggak bisa kondusif, Oke. turunkan aja dia. Iya, iya. Ya. Oke, ini Asran lanjut sebentar lagi. Ini cuma satu perawi. Siapa dia? Hisham bin Urwah. Oke. Bahkan beliau itu meriwayatkan hadis ini dalam usia sepuh beliau. Oke. Bisa dilihat para kritikus hadis itu mayoritas ya bahwa Hisham bin Urwah ini meriwayatkan hadis itu, oke, terutama saat beliau itu ada riba di lonte. Irak. Kalau Muhammad masih Irak. hidup, Babi. Udah Kau biarin, udah biarin. goblok. Udah serah nanti kena ke ini udah biarin dah, biarin. Itu orang kayak gitu tuh dijelasin aja udah percuma, biarin aja. Mending turun aja. Orang-orang nggak Jadi jelas. sebenarnya mau bilang ke Bang Asran, cuman Bang Asran lagi ini. Nah ini sedikit aja ya. Jadi orang-orang Kristen yang naik untuk memuja itu, kalau misalnya semakin kita jelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan semakin memuja Bang Asran itu. Jadi lebih baik kita tampol pakai ayat Bible mereka, tapi diturunin dulu tuh. Nanti tujuannya bukan untuk dia, tapi untuk edukasi untuk yang dibawa. Ya, kita sambut yang baru naik dulu, Bu Kartina. Uni belum naik ya Uni?
Iya, Bu Kartina, ada yang mau ditanggapi Bu Kartina? Bu Kartina? Bu Kartina? Iya, Bu Kartina? Terus nanti joget tuh bunyi. Berisik banget asli. Oke guys, sekarang ya gua unbox dulu. Ini harganya asli. Enggak jelas lagi. Enggak jelas lagi ya. Oke, yang baru mau naik, silakan sambil kita tunggu Uni ya, sambil kita tunggu Uni. Yang mau naik, silahkan ingat narasumber kita tuh Uni Rifa ya, narasumber kita, narasumber terbaik di zaman ini. Uni Rifa, jadi yang mau naik, kalau untuk ke Uni Rifanya bertanya aja, nggak usah tanya disertai jawaban, nggak usah jadi gini, jadi bertanya aja, cukup bertanya aja gitu. Pertanyaan itu apa, bagaimana, di mana, siapa gitu contohnya ya. Jangan kamu atau jadi gini, nggak usah kayak gitu-gitu. Uni Rifa nggak terima kayak gitu. Kalian tuh cukup bertanya aja. Jadi Uni kami itu akan menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan Injil ataupun dengan Al-Quran gitu kan. Untuk menginjili kalian secara gratis. Padahal Uni kami mengenyam pendidikan dengan membayar mahal untuk pendidikannya Uni kami. Tapi untuk kalian, beliau menginjili kalian secara gratis. Jadi cukup bertanya aja, oke? Yang mau naik silahkan ajukan ulti. Ingat, kalau udah di atas itu jangan dilupain otaknya di bawah gitu. Di bawah serta otaknya ke atas supaya kelihatan tes 1, 2. Oke. Silakan Bang Gre. Oke, silakan ya. Karisten silakan naik. Sekali lagi bawa akal yang waras. Jangan sampai ke atas. Ya. Hantu balau antum Anda itu dikeluarkan di sini ya. Sekali lagi hantu balaunya ditinggalkan dulu. Silakan naik ke atas. Ya, silakan kau panggil Tuhanmu itu, si Edis Kristus itu suruh ke sini ya. Si hantu balau itu suruh ke sini. Si anjing apa tuh suruh ke sini. Panggil aja ke sini, suruh dia ke sini. Pak Roni. Bang, Monitor. Bang Rek, Asra minta izin 10 menit ya. Oke. Mau sholat bentar, 10 menit ya. Oke, siap. Surat dulu Bang Asra. Pak Roni. Monitor Pak Roni. Kedengaran suaranya? Iya, kedengaran Pak Roni dari Selama Pak Kristen Pak Roni. Kristen Bu. Iya, dari Kristen ada yang mau disampaikan. Sementara sambil menunggu Uni, ada yang mau ditanggapi. Saya mau bertanya aja dengan Bu Caca. Tapi Iya, secara logika aja sih. Oke. Kira-kira secara iman Bu Caca di dunia ini Apa ada secara nggak yang logika tidak apa secara mungkin? iman ini? Ya. Secara logika apa secara iman ini? Biasanya kalau iman tuh dengan logika ya dekat-dekat dikit lah. Secara iman apa logika ini? Bicara ini berarti logika, berarti lepasin iman dulu nih. Boleh logika, boleh secara iman. Yang saya tanya simpel aja sih. Kira-kira di dunia ini apakah semuanya mungkin atau tidak mungkin? Ada yang tidak mungkin. Apakah semuanya mungkin? Atau ada yang tidak mungkin? Atau ada yang tidak mungkin? Yang tidak mungkin itu Pak, yang tidak mungkin itu Tuhan merendahkan diri gitu. Yang tidak mungkin. Saya rasa itu mungkin saja Bu, karena dia rendah hati. Yang tidak mungkin itu Pak, Tuhan merendahkan diri, Tuhan sebagai entitas tertinggi, kemudian kemahakuasaan dari Tuhan itu sendiri hilang gitu Pak.
Ya, kalau itu kan masih saya kategori bisa saja mungkin. Karena kebesarannya kan pasti bisa bermurah hati, bisa merendah, bisa segalanya. Artinya semua di dunia ini mungkin atau ada yang tidak mungkin, Bu? Ada yang tidak mungkin, Pak. Tadi saya sudah bilang, yang tidak mungkin itu seperti Tuhan yang mau mati terkutuk di tiang salib, Pak. Gitu, Pak. Jadi tidak mungkin Tuhan sebagai entitas tertinggi, maha kuasa, tidak pernah tidur, tidak mati, terus tiba-tiba dia harus butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Itu tidak mungkin bagi Tuhan. Oh iya, Gitu, berarti Pak. kita untuk case itu kita berbeda pendapat ya, karena kalau untuk bicara Iya, Tuhan, saya suka ini, Pak. saya bicaranya Jadi seluas-luasnya, Bu, pendapatnya ya. Bapak kayak gimana itu? Jadi Tuhan itu boleh dihina, Tuhan itu boleh merendahkan diri, boleh mati, boleh minum susu, boleh diayun-ayun sama ibunya gitu ya? Kalau dia berkehendak, kenapa tidak, Bu? Kalau dia berkehendak, Ya. oh jadi Tuhan sebagai entitas tertinggi yang maha kuasa, maha agung, kemudian bisa saja menjadi makhluk, kemudian Bisa. Kenapa saya bilang kemahakuasaannya gitu? itu kemudian dihilangkan oleh makhluknya itu sendiri, boleh? Iya, sedangkan Adam aja jatuh ke dosa, gitu. bisa-bisa saja. Padahal Ada artinya mana Pak? Ada harusnya gimana Pak? jatuh ke dalam dosa saja, digoda oleh iblis, bisa-bisa saja. Tapi Lah ada itu clear ya. manusia. Itu clear ada ya. Manusia Pak. Ada manusia Pak. Maksud saya gini, Ada Bu manusia. Caca. Kita clear berbeda Oke, pendapat. biar saja baca. Gini Bang Ya, Roni. maksud saya gini, Berarti Tuhan Bang secara Roni maha logika, kuasa ya? Ya, saya Iya. bentar. Tuhan Bang Roni maha kuasa ya? Bisa jadi Bukan, manusia? Bukan. Jadi gini Bang, secara konteks bicara mungkin dan tidak mungkin itu kita sudah nyata berbeda ya. Berbeda gimana? Coba. Berbeda pendapat. Apanya? Bicara mungkin dan tidak mungkin. Enggak, memang Yesus ini Tuhan. Bukan, saya nggak berbicara Yesus. Saya hanya berbicara simpel logika saja. Apakah Tuhan jadi ada manusia. di dunia ini yang tidak mungkin dan mungkin kan seperti itu. Kalau Mungkin berbicara bagi siapa? Tuhan, Mungkin sebentar kita baca. berbicara Mungkin bagi siapa? kebesarannya. Ya mungkin bagi siapa? Ya makanya gini. Artinya dalam hal ini kita sudah berbeda pendapat. Ya apanya berbeda Pak? Apanya berbeda? Ya seperti penyampaiannya Mbak Waalaikumsalam Caca tadi, wabarakatuh. dia bilang ada yang tidak mungkin. Kalau menurut saya semua mungkin. Kepalaku, tapi aku belum pernah ketemu lu gak lagi. Aku lama nggak ketemu kau gak ya, mungkin berapa bulan lah. Dulu kita sering jumpa, kau maki-maki terus aku capek juga. Kawan-kawan Kristen silakan kalau yang mau naik diskusi baik-baik kita. Bang Leo, monitor. Kalau enggak saya nyahkan ini. Assalamualaikum. Sal. Oke. Izin turunkan. Ya, sedikit. Luga, Silakan. aku nih penasaran. Ya, ini masih jadi pertanyaan di dalam kepalaku gak. Pada saat kau itu jadi nabi, pergi ke surga naik mobil Rolls Royce, itu ada nggak yang menyaksikan? Masalah naik Rolls itu kan bukan saya yang ke sorga, tetapi seorang mendapatkan penglihatan, diperlihatkan di surga saya menaiki mobil Rolls Royce dikawal oleh para malaikat sebagai bodyguard. Ada saksinya, ada yang melihat. Loh kan yang melihat kan bukan saya, itu kan otomatis sudah menjadi saksi bahwa saya di surga itu mendapatkan privilege yang luar biasa dari Tuhan, dan itu kan salah satu dari orang yang mendapatkan, karena yang mendapat penglihatan itu bukan cuma satu orang, ada 5 orang lain yang yang berbeda. Nah, ini dia Otomatis gak? kan itu dah. Pertanyaannya itu ini menjadi ya, saksi. di sini poinnya. Yang punya penglihatan ini, yang memberikan kesaksian dan mengaku mengalami penglihatan kau di surga naik mobil Rolls Royce dan dikawal sama malaikat itu, mereka yang bersaksi ini nabi juga nggak? Iya dong. Wah, nabi juga rupanya. Loh iyalah, kan dia udah lihat surga.
Oh, jadi dia nabi juga. Tanyain dong, Bang Bibel, tanyain Nabi-nabi dong. yang lain aja nggak Apa tuh? gitu. Apa, Jay? Terus gimana kalau Lord Denny yang udah diangkat jadi Tuhan kan lu kan nabi, Nah. Lord Denny udah diangkat jadi Tuhan. Menurut Nah, lu gini gimana gak? coba? Denny itu udah jadi Tuhan gimana menurutmu gak? Begini loh, kalau Denny itu Tahun kan dia 2024 mengatakan 2024 loh dia diangkat jadi Tuhan. begini loh, dia bukan Tuhan pencipta, dia udah ngaku saya ini bukan Tuhan pencipta tetapi Tuhan kecil atau Tuhan. Nah, ini Denny nih. Ini ada orangnya nih. Nah, Ini coba ada langsung orangnya. sama orang Ada aja. Pak orangnya Denny, nih, Pak ayo. Denny. Oke, langsung kita tanyain sama Pak Denny. Apa Pak kita Denny tanya monitor nih? Pak Denny. Pak Denny. Monitor Pak Denny. Iya. Ya, bentar gak? Ya, sebentar gak ya. Oke, begini Pak Doni. Mungkin sedikit saya mau wawancarai Pak Denny ya. Pak Denny. Anda mengaku sebagai Tuhan hari ini. Nah, itu bagaimana prosesnya Anda bisa menjadi Tuhan dan apakah Anda sebagai Tuhan itu tahu bahwa Luga ini adalah nabi Anda? Oh, saya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, Jadi, bukan Tuhan yang Maha Kuasa tapi bukan. Tuhan yang berkuasa seperti Nabi Musa. oh, Anda Tuhan seperti Musa. Iya. Anda melihat tidak waktu ada tidak penglihatan Anda pada saat Luga ini dilantik menjadi nabi? Oh, saya enggak melihat. Oh, berarti Luga bisa saja bohong ya? Oh, saya nggak mau menghakimi. Saya nggak mau menghakimi. Oh, tidak mau menghakimi. Ini gimana gak? Dia sebagai Tuhan tidak tahu kalau kau di nabi, gimana sih? Loh, begini loh. Ah, coba. Denny ini makanya Pak Denny juga jangan bikin perkataan-perkataan yang membuat orang pusing. Jadi Pak Denny ini diangkat Allah kecil. Nah, Allah kecil bukan Tuhan, Iya. Allah kecil. Allah kecil ini siapapun bisa jadi Allah. Huruf kecil itu. Ya, lo duduk disembah orang lo juga jadi Allah disebut. Karena Allah itu artinya yang disembah. Nah, jadi masalah kenabian saya diberikan orang kepada nama-nama yang saya berikan tadi, bukan kepada Denny. Jadi Denny tidak menyaksikan saya. Yang menyaksikan saya adalah nama-nama yang saya bilang tadi. Ada Bang Ray, ada beberapa nama, ada Rali yang mendapatkan penglihatan tentang saya bahwa saya adalah seorang nabi. Nah, itu udah jadi saksi. 5 orang kan cukup. Di pengadilan aja cuma 2-3 saksi sah. Ini udah 5 ya. Tapi benar juga kan, sebenarnya masuk akal karena seorang nabi itu pasti ditolak di tempat asalnya kan? Iya enggak? Ya, seorang nabi memang pasti ada penolakan orang. Oke, lu ditolak nggak di tempat lu gak? Disalib aja ditolak. Ini gue mau nanya, lu ditolak nggak? Apa? Di tempat asal lu ditolak nggak? Ya lo enggak. Ada sebagian yang nolak, ada yang sebagian yang terima. Oh, ada yang terima, yang terima ini. Yang nerima ini siapa? Ini ODGJ atau apa? Aduh, lanjut lah. Gereja karismatik. Oh, karismatik menerima Anda menjadi seorang nabi. Luar biasa Anda ini. Loh, gereja terbesar di Indonesia tuh gereja karismatik yang menerima gue Ya, aku sebagai tahu. nabi. Ya, aku Jadi tahu. Sebenarnya kubu gue terbesar, cuma karena mulutnya Edis dan kawan-kawan terlalu besar, seakan-akan seluruh dunia menolak gue itu salah. Nah, terkait Edis, Framing. bagaimana tanggapan Nabi Luga bahwa Edis ini dikatakan yang diurapi Tuhan? Dia bergelar tuh, jadi Edis Kristus katanya. Gimana? Sepakat nggak? Kalau yang diurapi ya, dia setidaknya punya penglihatan. Dia juga setidaknya dia pernah ke sorga atau ketemu Tuhan. Ya menurutmu Edis ini bener nggak? Layak nggak dia mendapatkan gelar Edis Kristus itu layak nggak? Bang, dia kacamataan hitam mulu ya gelap lah. Gak pernah lihat surga dia. Enggak dong, karena dia sendiri nggak pernah dapat penglihatan kan. Gimana mau dapat penglihatan orang pakai kacamata mulu siang malam dia? Iya. Kalau orang pakai kacamata berarti ada yang ditutupin. Ketika dia bicara, mimik ketakutan itu kan tertutupi. Kalau lu pakai kacamata nanti kenapa? Lah kalau gua kan kemarin acara Jakir naik aja gua gulung di tempat kok sampai Jangan. Ngeri lu Bang. Ngeri kali Bun, ya Allah. sampai Assalamualaikum Ustaz Tata. Ini Ustaz Tahta nih. Assalamualaikum Ustaz. Silakan tanya sama Ustaz Tata. sampai mic-nya dimatiin. Lanjut.
Luga, aku mau tanya Luga, kamu kapan diangkat jadi nabi Luga? Sudah sejak dari kandungan. Anjir.